Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa dengan saudara hari ini dalam program Today Sermon. Saudara, hari ini saya akan sharing sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema pelajaran dari burung gagak. Kita akan melihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikasih tema oleh Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali aku katakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, kita akan belajar dari perikop ini bagaimana Tuhan memelihara hambanya di tengah-tengah kelaparan atau di tengah-tengah masa sukar yang terjadi di Israel pada waktu itu. Tapi hamba Tuhan Elia, Tuhan nyatakan pemeliharaannya, Tuhan nyatakan berkatnya, Tuhan nyatakan pertolongannya melalui sebuah atau seekor, saudara, tepatnya burung gagak. Nah, saudara, kita akan belajar dari burung gagak ini. Yang pertama adalah bahwa lewat burung gagak kita melihat Tuhan bisa memakai apa saja untuk memberkati, menolong, memelihara orang-orang yang mengasihi Dia. Kita tahu dari cerita ini bahwa Tuhan mengizinkan sebuah kelaparan terjadi di Israel untuk menghukum Raja Ahab supaya dia kembali kepada jalan Tuhan, sehingga kelaparan itu melanda negeri Israel. Tapi untuk hambanya Elia, Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan nyatakan pemeliharaannya, bahkan setiap hari berkat Tuhan nyatakan. Nah, saudara, pelajaran pertama kita dapat belajar bahwa dalam hidup ini rentan akan masalah, akan ada pergumulan, akan mungkin ada kita lewati masa-masa sukar, atau mungkin hari ini saudara sedang melewati yang namanya masa-masa sukar itu. Tapi percayalah begini, bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya, Tuhan pasti akan menyatakan berkat-berkatnya. Nah, kadangkala Tuhan menyatakan pertolongan, berkat, pemeliharaannya, Tuhan memakai burung gagak. Nah, kalau mungkin di zaman itu Tuhan pakai, ya memang secara kita tafsirkan di sini burung gagak, ya memang betul-betul burung gagak. Tapi hari-hari ini Tuhan bisa saja pakai burung-burung gagak, mungkin dalam bentuk orang, manusia. Siapa burung-burung gagak hari ini? Bisa jadi itu mungkin orang-orang di sekitar saudara, atau bahasa orang sekarang yaitu circle saudara. Bisa jadi itu mungkin rekan pelayanan, bisa jadi mungkin itu teman gereja, bisa jadi mungkin itu orang yang ada di kantor saudara. Tuhan bisa memakai mereka untuk menolong, menyatakan pemeliharaannya, bahkan memberkati saudara. Karena saya percaya hari-hari ini relasi itu penting, sebab kita makhluk sosial. Bahkan relasi itu merupakan sebuah investasi untuk kita. Jadi semakin banyak relasi, semakin banyak saudara punya kenalan orang-orang, dan saya percaya lewat mereka juga Tuhan akan nyatakan pertolongan. Bukan berarti kita berharap pada manusia, tapi poin yang ingin saya tekankan di sini, Tuhan kadangkala memakai kita melalui tangan orang lain. Itu pelajaran yang pertama, saudara. Ketika kita ada masalah, pergumulan, berdoa pada Tuhan. Tapi jaga juga hubungan baik dengan orang lain, karena bisa saja orang-orang di sekitar saudara Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan saudara. Pelajaran yang kedua kita bisa pelajari dari perikop 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6 ini, dari seekor burung gagak atau beberapa burung gagak. Kalau tadi yang pertama, Tuhan bisa berkati kita melalui orang-orang di sekitar kita, ya mungkin itu burung gagak masa kini. Ketika kita lagi dalam pergumulan, bukankah saudara pernah diberkati orang lewat mungkin orang-orang yang saudara tidak pernah pikirkan, saudara tidak pernah kenal. Satu kali saudara, saya sedang menemani anak saya untuk olahraga di salah satu taman. Kemudian telepon saya berbunyi.
Ada orang yang menelpon, menanyakan kabar, dan menanyakan posisi sekarang lagi di mana. Saya bilang, saya lagi bawa anak saya untuk olahraga di sebuah tempat. Kemudian orang itu berkata, izinkan saya untuk datang, saya ingin menyerahkan sesuatu. Dan saudara, ternyata dia menyerahkan, memberikan saya berkat, sejumlah uang. Nah, saya berpikir ini untuk apa? Dan orang itu hanya berkata ini tanda terima kasih karena dulu Bapak pernah menolong saya, mohon diterima. Dan puji Tuhan saya terima karena pada waktu itu ada memang keperluan yang membutuhkan untuk segera diselesaikan. Nah, kadang-kala saudara, mungkin seperti itu burung gagak masa kini. Kalau kita ada pergumulan, ada mungkin hal yang kita butuhkan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati. Tapi dari burung gagak ini kita juga belajar bahwa bukan hanya persoalan menerima, tapi juga persoalan memberi. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, alangkah lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara, menerima itu baik. Menerima itu juga bisa jadi kesaksian seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa orang yang memberi itu jauh lebih berbahagia. Nah, pernahkah saudara mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya burung gagak? Kebanyakan kan kita mungkin berdoa, Tuhan pakai burung gagak untuk berkati saya. Tapi pernahkah kita berdoa, jadikan saya burung gagak untuk memberkati orang lain? Nah saudara, dunia kita hidup hari-hari ini keadaan mungkin bisa saja semakin sulit ke depan. Akan ada banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan. Ada dua perspektif, bisa saja keadaan itu sulit dan bisa saja Tuhan pasti akan memberkati kita. Tapi bisa juga Tuhan memakai kita untuk jadi alat memberkati orang lain. Nah, lewat pelajaran burung gagak ini bukan hanya berbicara tentang Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, tetapi juga lewat peristiwa burung gagak bahwa Tuhan juga mau kita jadi alatnya, kita jadi media yang Tuhan pakai untuk menyatakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang lain. Nah, saya berdoa buat saudara hari-hari ini supaya kita bukan hanya punya hati yang meminta pertolongan, tapi kita juga harus punya hati dan tangan yang terulur untuk jadi alat Tuhan menolong sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bahwa kami percaya di tengah-tengah pergumulan, masalah kehidupan kami ada Tuhan yang senantiasa menolong, ada Tuhan yang senantiasa memelihara, memberkati. Bahkan Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kami untuk menolong kami. Tapi kami juga rindu Tuhan, kami juga Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, sebagai media untuk memberkati orang lain, memberkati orang-orang yang membutuhkan, supaya lewat apa yang kami punya, lewat apa yang kami bisa berikan, Tuhan Yesus bisa dipermuliakan, Tuhan Yesus bisa dikenal oleh banyak orang. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu dalam melaksanakan aktivitasnya hari ini. Pernyataan Tuhan, pelindungan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.